Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu, perkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama, Cifti Zakaria. Yang kedua, Fani Andita. Yang ketiga, Muhammad Raka. Yang pertama, pengertian modal Ventura. Istilah Ventura berasal dari kata Ventura yang secara harfiah bisa berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Jadi, modal Ventura merupakan pembiayaan yang memiliki risiko tinggi. Pembiayaan modal Ventura berbeda dengan bank yang memberikan pembiayaan berupa pinjaman atau kredit. Karena modal Ventura memberikan pembiayaan dengan cara melakukan penyertaan langsung ke dalam perusahaan yang dibiayainya. Perusahaan yang memperoleh pembiayaan modal Ventura disebut perusahaan pasangan usaha atau PPU atau investor company. Umumnya, pembiayaan modal Ventura hampir selalu disertai dengan persyaratan keterlibatan dalam manajemen PPU yang biasanya disepakati dalam perjanjian modal Ventura. Jangka waktu penyertaan saham modal Ventura bersifat sementara. Di beberapa negara, jangka waktu pembiayaan modal Ventura berada di antara 3 hingga 10 tahun. Di Indonesia sendiri, jangka waktu tersebut menurut Kepres nomor 61/1988 adalah sudah harus diinvestasikan maksimum 40 tahun. Yang selanjutnya ada sejarah modal Ventura. Georges Doriot dikenal sebagai penemu dari industri modal Ventura. Pada tahun 1946, Doriot mendirikan American Research and Development Corporation atau yang biasa disebut AR&D, di mana investasinya pada perusahaan Digital Equipment Corporation adalah sukses terbesar. Pada tahun 1968, sewaktu Digital Equipment melakukan penawaran sahamnya kepada publik, dan ini memberikan imbalan hasil investasi atau return on investment sebesar 101% kepada AR&D. Perusahaan modal Ventura di Indonesia diawali dengan pembentukan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI, sebuah badan usaha milik negara atau BUMN yang sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan sebesar 82,2% dan Bank Indonesia sebesar 17,8%. Gema nama Bahana memang sempat menggetarkan dunia keuangan Nusantara. Pada tahun 1993, salah satu anak usahanya yaitu PT Bahana Arta Ventura atau BAF agresif melebarkan usaha ke seluruh provinsi membentuk perusahaan modal Ventura daerah, yaitu PMVD. Sasarannya yaitu usaha kecil menengah atau UMKM untuk dibiayai. Dasar hukum modal Ventura. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1973 tentang pendirian PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang selaku perusahaan modal Ventura pertama di Indonesia. Yang kedua, Kepres nomor 61 Tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan yang telah diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan. Yang ketiga, Kepkemenku Nomor 1251 KMK 013/1988 tentang ketentuan dan tata cara pelaksanaan lembaga. Yang keempat, pembiayaan diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 468 Tahun 1995. Tujuan modal Ventura yang pertama, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan
UMKM atau yang saat ini disebut dengan usaha mikro kecil menengah dengan mengupayakan bantuan secara finansial tanpa mengabaikan kaidah perusahaan yang sehat. Yang kedua, membantu meningkatkan angka pertumbuhan UKM dengan mengupayakan modal saham dan memberikan jaminan jangka panjang dan menengah, serta membantu usaha kecil dalam peningkatan keahlian dan manajemen. Yang ketiga, membantu menciptakan situasi bisnis yang sehat bagi UKM agar dapat bertumbuh menjadi usaha yang dapat diandalkan. Yang keempat, kemitraan dalam rangka pengentasan kemiskinan dengan tujuan untuk membantu para pengusaha yang kekurangan modal dan tidak punya jaminan material, sehingga sulit memperoleh pinjaman dari bank. Dengan adanya penyertaan modal dari modal Ventura dapat membantu menghadapi kesulitan keuangannya. Yang kelima, membantu perusahaan yang sedang kekurangan likuiditas. Yang keenam, membantu mendirikan perusahaan baru di mana tingkat risiko kerugiannya sangat besar. Yang selanjutnya ada fungsi dan manfaat modal Ventura. Yang pertama yaitu untuk membantu meningkatkan kegiatan usaha seperti UMKM dan lain-lain. Yang kedua, untuk meningkatkan potensi usaha. Yang ketiga, dapat meningkatkan efisiensi pemasaran produk. Yang keempat, meningkatkan kepercayaan bank kepada perusahaan rintisan dalam pemberian modal usaha. Yang kelima, meningkatkan likuiditas perusahaan. Yang terakhir, membantu memperbaiki kemampuan untuk mendapatkan keuntungan atau rentabilitas. Selanjutnya yaitu karakteristik modal Ventura. Yang pertama, quasi equity financing atau pembiayaan modal Ventura merupakan equity. Bentuk pembiayaan oleh perusahaan modal Ventura dilakukan dengan penyertaan modal langsung pada perusahaan pasangan usaha. Di samping itu, pembiayaan modal Ventura dapat pula dilakukan menggunakan instrumen obligasi konversi atau convertible bond. Bentuk pembiayaan ini dikenal dengan semi-equity financing. Yang kedua, long-term perspective atau modal Ventura merupakan investasi dengan perspektif jangka panjang. Modal Ventura tidak mengharapkan perolehan keuntungan dengan memperdagangkan sahamnya secara jangka pendek, akan tetapi mengharapkan capital gain setelah jangka waktu tertentu. Hal ini berarti pembiayaan atau bisnis modal Ventura pada prinsipnya memiliki perspektif yang bersifat jangka panjang. Yang ketiga, risk capital atau modal Ventura merupakan pembiayaan yang beresiko tinggi. Maksudnya, dikatakan beresiko tinggi karena pembiayaan modal Ventura tidak disertai dengan jaminan, seperti halnya dengan kredit perbankan. Akan tetapi, hanya didasarkan pada keyakinan atas gagasan yang diusulkan tersebut. Risiko tinggi tersebut sebenarnya diimbangi dengan harapan untuk mendapatkan return yang lebih besar. Kemudian yang keempat, active investment atau pembiayaan modal Ventura bersifat aktif. Pembiayaan modal Ventura selalu disertai dengan keterlibatan perusahaan modal Ventura dalam manajemen perusahaan yang dibiayai, meliputi manajemen keuangan, pemasaran, dan pengawasan operasional. Keikutsertaan dalam manajemen tersebut diharapkan akan dapat mengurangi risiko investasi perusahaan modal Ventura dan membantu perusahaan yang bersangkutan untuk meningkatkan profitabilitas. Kemudian yang kelima, modal Ventura bersifat sementara. Maksudnya, meskipun pembiayaan modal Ventura berupa penyertaan saham, namun pada prinsipnya tetap bersifat sementara. Misalnya, ketentuan jangka waktu penyertaan modal Ventura di Indonesia maksimum 10 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, diharapkan perusahaan yang dibiayai sudah mencapai tingkat pertumbuhan yang diinginkan. Dan selanjutnya, perusahaan modal Ventura akan menarik diri dengan menjual sahamnya atau
divestasi pada perusahaan pasangan usahanya. Kemudian yang keenam, keuntungan berupa capital gain dan dividen. Maksudnya, keuntungan yang diharapkan diperoleh perusahaan modal ventura melalui capital gain atau apresiasi nilai saham di samping dividen. Yang ketujuh, rate of return yang tinggi. Maksudnya, bidang usaha yang umumnya dibiayai oleh modal ventura adalah yang bersifat terobosan-terobosan baru yang menjanjikan keuntungan yang tinggi. Untuk selanjutnya mengenai sumber dana modal ventura. Di sini terdapat dua, yaitu dalam perusahaan dan juga di luar perusahaan. Untuk yang dalam perusahaan berasal dari setoran modal dari para pemegang saham, cadangan laba yang belum terpakai, dan juga laba yang ditahan. Untuk yang di luar perusahaan, biasanya berasal dari investor baik perorangan maupun industri. Yang kedua, pinjaman dari dunia perbankan. Biasanya sumber dana modal ventura dapat diperoleh dari bank-bank yang tertarik melakukan jangka pendek. Yang ketiga, pinjaman dari perusahaan asuransi. Yang keempat, pinjaman dari perusahaan dana pensiun. Lembaga keuangan non-bank ini merupakan sumber dana modal ventura yang cukup besar. Potensi lembaga ini sebagai investor dalam usaha modal ventura didukung oleh sumber dana yang berjangka panjang. Jenis pembiayaan modal ventura dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu penyertaan modal langsung. Penyertaan modal langsung adalah penyertaan modal ventura atau PMV pada perusahaan pasangan usaha dengan cara mengambil sejumlah tertentu dari saham perusahaan pasangan usaha atau PPU yang bersangkutan. Pola pembiayaan ini dikenal dengan equity financing atau pembiayaan langsung. Yang kedua adalah semi equity financing. Pembiayaan dalam bentuk semi equity dilakukan dengan membeli obligasi konversi atau convertible bond yang diterbitkan oleh perusahaan pasangan usaha. Cara pembiayaan seperti ini banyak disukai baik oleh perusahaan modal ventura maupun perusahaan pasangan usaha karena sifatnya yang lebih fleksibel. Yang ketiga, pembiayaan bagi hasil. Instrumen pembiayaan ini dilakukan dalam hal usaha yang akan dibiayai, tidak berbentuk badan hukum atau syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penyertaan langsung belum atau tidak dipenuhi oleh PPU. Bentuk instrumen pembiayaan ini menekankan pada aspek bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari usaha yang dibiayai. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bentuk pembiayaan ini adalah kewenangan bertindak dari pihak yang mewakili PPU, objek usaha, serta jaminan atas pemberian bantuan dana. Pola pembiayaan bagi hasil ini merupakan instrumen pembiayaan yang dimodifikasi untuk menjembatani kendala pembiayaan bagi badan usaha yang belum berbadan hukum, terutama usaha kecil. Pembiayaan modal ventura dalam bentuk penyertaan langsung, baik dengan cara bersama-sama mendirikan perusahaan baru maupun dengan cara mengambil bagian atau membeli sejumlah saham perusahaan target, umumnya dilakukan oleh PMV terhadap PPU yang telah berbentuk badan hukum perseroan. Umumnya, PMV lebih menyukai membiayai perusahaan yang telah berjalan, namun membutuhkan tambahan pembiayaan. Sedangkan pembiayaan dengan pola bagi hasil terutama disediakan bagi usaha kecil atau perusahaan yang belum berstatus badan hukum PT. Namun demikian, pembiayaan dengan memilih pola bagi hasil dapat saja dilakukan antara PMV dengan PPU yang telah berbadan hukum perseroan, apabila kedua belah pihak dapat saling menyetujui. Tahap-tahap pembiayaan. Yang pertama, early stage financing. Pembiayaan pada tahap awal ini merupakan tahap yang paling sulit karena perusahaan yang dibiayai tersebut baru berdiri sehingga tingkat risiko kegagalannya sangat tinggi. Yang kedua, seed financing.
Pembiayaan perusahaan modal Ventura pada tahap ini adalah membiayai kegiatan perusahaan pasangan usaha yang baru melakukan penelitian dan riset untuk mengukur viability suatu gagasan yang nantinya akan menjadi suatu proyek atau objek pembiayaan. Pada tahap tersebut, biasanya perusahaan belum memiliki struktur organisasi formal dan kegiatan pokok, dan juga perusahaan belum memiliki keuntungan usaha sama sekali. Yang ketiga, startup financing, yaitu pembiayaan yang diberikan perusahaan Ventura pada tahap ini adalah untuk pembiayaan pekerjaan yang masih berkisar pada pengembangan produk. Sementara perusahaan modal Ventura bersama dengan perusahaan pasangan usaha bersiap-siap memulai melakukan pemasaran pada tahap ini. Tim manajemen perusahaan telah memulai perencanaan kegiatan untuk diarahkan pada program pemasaran produk untuk memasuki tahap komersial. Yang berikutnya adalah first round financing. Pada tahapan ini, usaha dan kemampuan dikerahkan untuk mensukseskan peluncuran komersial prototipe produk. Oleh karena itu, pada kondisi ini sumber-sumber bahan baku benar-benar harus terjaga kontinuitasnya. Yang selanjutnya adalah expansion stage. Pada tahap ini, pembiayaan modal Ventura yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Second round financing. Pada tahapan pembiayaan ini, gagasan telah terbukti menjadi suatu kenyataan dengan berhasilnya menciptakan suatu prototipe produk disertai dengan analisis pasar. Oleh karena itu, pembiayaan dibutuhkan untuk meningkatkan kemampuan penjualan guna lebih meyakinkan bahwa prototipe yang telah dihasilkan tersebut benar-benar bisa dipasarkan dengan menguntungkan. Yang selanjutnya adalah third round financing. Pada tahap pembiayaan ini, perusahaan dapat dikatakan perusahaan telah menjalankan operasinya dengan struktur formal. Perusahaan dipacu untuk mempertinggi turnover-nya untuk menutup biaya operasi yang tinggi. Oleh karena itu, perencanaan strategis dalam tahap ini sangatlah penting. 7. Bridge financing atau mezzanine. Begitu perusahaan memasuki tahap ketiga, maka untuk memenuhi kebutuhan dananya, perusahaan dapat melakukan initial public offering atau IPO. Pembiayaan yang dibutuhkan pada tahap ini adalah memperbaiki kondisi keuangan perusahaan agar dapat lebih visible, sehingga memenuhi persyaratan untuk go public dalam waktu dekat. Sumber pengembalian pembiayaan modal Ventura tersebut diambil dari hasil go public. Yang ke-8, acquisition and management buyout financing. Acquisition financing merupakan pembiayaan yang dibutuhkan oleh perusahaan yang telah berkembang dan memerlukan dana untuk membeli atau mengakuisisi perusahaan lain. Sedangkan manajemen buyout pada dasarnya merupakan kebutuhan dana atau modal oleh pihak manajemen perusahaan yang akan digunakan untuk membeli atau memiliki sejumlah saham perusahaan yang bersangkutan. Yang ke-9, turnaround situation. Beberapa perusahaan modal Ventura membiayai perusahaan yang berada dalam posisi kesulitan atau bahkan dalam posisi kondisi bangkrut. Perusahaan yang mengalami kondisi seperti ini disebut turnaround situation. Dalam kondisi tersebut, perusahaan membutuhkan bantuan baik dana maupun bantuan manajemen. Umumnya, perusahaan yang mengalami kondisi seperti itu sulit untuk memperoleh sumber pembiayaan dan hanya beberapa perusahaan modal Ventura yang memiliki spesialisasi dalam kegiatan pembiayaan untuk perusahaan yang mengalami kondisi keuangan tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian modal Ventura. Yang pertama tentunya yaitu perusahaan modal Ventura. Perusahaan modal Ventura adalah perusahaan yang bertindak sebagai investor management
ataupun sebagai fund management. Tugasnya adalah memberikan bantuan dan suntikan dana dan juga memberikan dampingan manajemen, baik penempatan ataupun pembinaan manajemen kepada perusahaan pasangan usaha. Yang kedua, perusahaan pasangan usaha, yaitu badan usaha dalam bentuk perseroan terbatas atau PT, koperasi, perseroan komanditer atau CV, firma, bahkan perusahaan perseorangan seperti usaha dagang. Namun, yang paling umum dibiayai dengan modal ventura adalah perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas atau PT. Yang ketiga, penyandang dana. Penyandang dana meliputi yang pertama investor, yang kedua perbankan, ketiga perusahaan asuransi, keempat perusahaan pensiun. Kelebihan dan kekurangan modal ventura. Yang pertama adalah kelebihan modal ventura. Sumber dana bagi perusahaan baru, adanya penyertaan manajemen, kepedulian yang tinggi dari perusahaan modal ventura. Dengan adanya penyertaan modal, perusahaan pasangan usaha dapat mencari bantuan modal dalam bentuk lain. Modal ventura menaikkan pamor perusahaan pasangan usaha dan perusahaan modal ventura itu sendiri. Perusahaan pasangan usaha mendapat mitra baru yang dimiliki perusahaan modal ventura, mendukung usaha kecil yang berpotensi berkembang dan memperluas kesempatan kerja. Yang selanjutnya adalah kekurangan dari modal ventura. Yang pertama yaitu jangka waktu pembiayaan yang relatif panjang. Terlalu selektifnya perusahaan modal ventura dalam mencari perusahaan pasangan usaha. Hal ini dilakukan agar tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti tidak bisa mengembalikan modal dan lain-lain. Yang terakhir, kontrol manajemen perusahaan pasangan usaha dapat diambil alih oleh perusahaan modal ventura apabila menunjukkan gejala kegagalan. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mengembalikan modal yang telah dipinjam. Kemudian kita mengambil abstrak dari jurnal yang berjudul Hukum Modal Ventura di Indonesia yang ditulis oleh Edi Nur Cahyo dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dari Universitas Muhammadiyah Buton. Selanjutnya, kita juga mengambil abstrak dari jurnal yang berjudul Karakteristik Modal Ventura sebagai Lembaga Pembiayaan yang ditulis oleh Ambar Budi Sulistiawati. Untuk abstrak yang ketiga dikutip dari jurnal yang berjudul Peran Lembaga Pembiayaan Modal Ventura dalam Pemberdayaan Usaha Kecil. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.